A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua para murid santri dan para pemirsa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa dimanapun berada, guru mumpung masih juga ada kesempatan yang baik, guru akan memberikan sesuatu hal tentang makna kata wejangan ya. Sesuai dengan judul video ini, wejangan galene kangkung. Sebelum diulas, semoga video ini nanti juga semoga agak panjang ya, karena banyaknya sesuatu harus diajarkan bagi generasi terutama dari Jawa ya. Bagi para pemirsa mungkin di era-era sekarang atau masyarakat, gale itu apa kadang pun juga tidak paham ya. Jadi diajarkan sedikit para pemirsa, semoga kita, Anda semua, khususnya generasi Pancasila, dan lebih khusus generasi dari Jawa, semoga apa yang disampaikan guru ini betul-betul memberi pemahaman yang baru sekaligus pengertian baru. Satu contoh tentang kata wejangan. Wejangan bahasa sekarang itu motivasi ya, tapi sebenarnya salah ya, tidak tepat. Diulas oleh guru ya. Wejangan adalah suatu bahasa dan kalimat yang menerangkan apa yang dimaksud. Wejangan itu menerangkan sejarah kejadian tubuh manusia dan sejarah kejadian bangsa manusia. Harus dipahami. Dalam keilmuan atau ilmu leluhur kita dari Jawa, wejangan itu dimaknakan atau disebut ilmu dunung. Ilmu dunung adalah menempati apa yang dimaksud. Artinya, wejangan itu tidak bisa salah dan tidak boleh salah. Artinya manusia yang bisa memberi wejangan, manusia itu sudah melaluinya. Manusia itu sudah pernah melakukannya. Beda dengan motivasi. Motivasi belum tentu orang itu melakukan. Sama juga pendakwah dan penceramah, itu belum tentu juga melakukan atau menjalankannya. Jadi untuk murid dan santri, para pemirsa difahami ya, wejangan tidak sama dengan cerita-cerita orang-orang selama ini ratusan tahun di negara kita berbicara ke sana kemari. Untuk memberi pemahaman dari video ini, ada judul video wejangan tentang galene kangkung. Gale itu apa toh guru? Gale itu intisarinya batang atau pohon ya para pemirsa. Jadi setiap pohon tengahnya atau asnya itu disebut gale ya. Jadi ada pohon yang besar, tengahnya itu disebut gale. Rata-rata pohon atau kayu yang mempunyai warna yang beda itu gale, dan tidak semua pohon dan tidak semua tanaman itu mempunyai gale. Dari sejarah kejadian alam, kejadian manusia, kejadian tumbuhan dan hewan, tatkala tanaman itu ada galenya, itu mengandung nilai sejarah terjadinya dunia dan terjadinya bangsa manusia. Maka dengan melalui video ini guru memberi edukasi pemahaman ya, semoga dipahamkan para murid dan santri sesuai dengan judul galene kangkung. Jadi video ini mengulas dua keadaan. Satu, yang disebut kangkung ada bendanya, ada objeknya. Yang satu menjadi sifat perilaku manusia. Tatkala perilaku manusia ada objek di luar, itu namanya connect atau sambung.
tatkala manusia itu memahami apa yang disebut wejangan, satu contoh, kangkung diwejangkan, nanti ada perilaku manusia pun juga ada yang melakukan kangkung. Apa hikmahnya para pemirsa, khususnya murid dan santri? Artinya tanaman atau tumbuhan yang disebut kangkung itu bisa untuk obat atau untuk mengatasi kebutuhan tubuh manusia. Karena tubuh manusia itu diproses, dibuat jadi rangkaian dari apa-apa yang ada di alam. Itu poin pemahamannya sementara itu dulu. Satu contoh, diajarkan dan sedikit guru bercerita tentang sejarah. Sulitnya para murid dan santri, wejangan seperti yang di video ini guru, kurang lebih 2000 tahun masa lampau. Itu sudah diwejangkan oleh leluhur kita dari Jawa. Dari wejangan itulah menghasilkan ilmu dan keilmuan dan menghasilkan filsafat. Tatkala mengandung ilmu dan keilmuan mengeluarkan filsafat, baru disitulah orang-orang itu membuatlah suatu cerita atau gambaran, di era sekarang disebutlah menjadikan suatu kitab, dan kitab itulah sebagai tuntunan sampai ada yang meyakini bahwa kitab itu adalah dari Tuhan. Dalam bahasa umumnya, dari filsafat, dari keilmuan dan ilmu dunung itu sekarang disebut sebagai kitab agama. Masa guru seperti itu? Maka biar kalian tahu nanti. Satu contoh, ini agak panjang videonya guru. Tatkala aku selaku guru pada waktu muda dibinalah oleh beliau. Dibina oleh beliau Mbah Mu Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Setelah banyak hal motivasi, diberikan sesuatu, diuji, diberi pertanyaan, diuji kapasitas dan semua teruji, selesai. Nah, ini dipahamkan ya untuk murid ya. Mencari ilmu tidaklah semudah yang kalian gambarkan. Membaca langsung mengerti tidak, hafal Quran langsung mengerti tidak ya. Satu contoh apa yang dialami guru atau dalam masa pendidikan masa lampau. Tatkala aku selaku gurumu ini selesai dari guru yang satu, baru nanti ditemukan leluhur yang lainnya. Leluhur yang lainnya pun menguji. Satu contoh yang dialami guru. Setelah lulus dari guru yang pertama, pulanglah ke rumah guru. Sudah lama tidak bertemu dengan beliau, guru yang pertama. Dengan cerita, di pagi hari, kurang lebih jam 9, jam 10. Ada sosok manusia tua, tapi menaiki, bawa sepeda itu sepeda ontel atau sepeda pancal. Sepeda itu, kalau sepeda sekarang anak-anak nyebutnya itu sepeda ontel lanang. Jadi ada palangnya yang di tengah itu, orang Jawa dulu nyebutnya sepeda lanang. Dari cerita ini semoga murid dan santri memahami ya ceritanya ya, agar tahu sejarah guru. Guru heran pada waktu itu ada manusia tidak dikenal oleh guru datang langsung ke rumah guru, dan sepeda itu ditaruh di samping rumah guru, dan langsung beliau masuk di ruang belakang tempat ibadah guru. Secara naluri dan insting, selaku murid sedikit banyak mengetahui jejak rekam leluhur. Dalam pikiran dan hati guru memprediksikan, ini manusia aneh, tidak kenal dan tidak ada hubungan apapun, datang masuk ke belakang. Secara naluri dengan pendidikan dari guru yang pertama, apakah ini yang disebut wali yang tersembunyi? Guru pun juga heran. Di dalam sisi lain atau di alam supranatural, beliau yang terkenal sebutan dengan Begindo Kilir, itu kalau nampak atau ingin bertemu rata-rata tubuhnya kecil,
memakai baju hitam rata-rata, kadang memakai topi cekutuk, bahasanya itu topi yang di sawah. Tapi pada waktu siang ini, datanglah seorang ini yang besar tubuhnya, orangnya tua. Tapi secara naluri kekuatan insting guru, saya tidak asing dengan beliau. Tapi namun tubuh fisiknya beda dengan apa yang di sisi lain atau di alam yang lain. Nah, dari cerita itu apa para pemirsa? Datanglah beliau bercerita, bertanya hal sesuatu. Akhirnya guru dengan perlahan menyadari ini memang bukan yang dikehendaki guru. Mungkin ini prediksi guru benar, tapi guru tidak bisa memastikan bahwa kedatangan beliau ingin menguji saya sebagai murid dari guru yang pertama. Nah, dari cerita ini nanti menghasilkan cerita di video ini atau menerangkan sejarah keilmuan apa yang dijawab. Dari cerita pendek itu, beliau memberi pertanyaan kepada saya. Wahai si bocah bagus, aku krungu-krungu, aku koyok-koyok ngerti seliramu dimomong karo mbahmu Qadir. Nah, bilangnya begitu ibaratnya. Secara insting guru ini nangkap, artinya ini kan juga pelaku. Nah, lah cerita demi cerita, akhirnya beliau begindo-gilir ingin menguji kemampuan dari guru yang pertama sampai di mana kemampuan. Disitulah saya selaku guru Anda diberi pertanyaan oleh beliau. Mungkin sekarang para pemirsa sering menyebut Mbah Muhyiddin. Cah bagus, yen ulangamu wis tutuk. Coba aku terangno apa sing disebut, apa yang disebut, nduk endi dununge, di mana yang disebut, maksudnya galene kangkung. Nah, dari video yang lain sudah diulas oleh guru, sulitnya mempelajari menggunakan intelektual, menggunakan kecerdasan spiritual. Sedangkan dari guru yang pertama tidak pernah diajarkan. Lantas kira-kira bagaimana cara saya untuk menjawab? Karena tidak akan pernah ada manusia yang mampu menerangkannya. Lantas datanglah sosok memberi pertanyaan. Disitulah ada satu kebingungan. Kembali lagi guru pun juga bukan orang yang tidak bisa berpikir. Karena saya pun belum pernah ketemu sosok seperti ini, saya pun mohon maaf tidak bisa menjawab. Tapi guru pun juga melontarkan pertanyaan kepada beliau Mbah Muhyiddin. Karena saya belum tahu beliau ini siapa, maka saya memberi pertanyaan. Saya panggil beliau dulu Pak D. Pak D, kula mboten saged, saya tidak bisa menjawab pertanyaan panjenengan. Tapi coba panjenengan nggih kula bedheki. Pak D, Anda juga saya beri pertanyaan. Nah, pada waktu itu apa yang terjadi para murid dan santri? Beliau saya beri pertanyaan pun tidak bisa menerangkan. Bukan beliau tidak mampu. Aku tahu memang beliau pun tidak bisa. Tapi aku diuji oleh beliau pun juga tidak bisa dan tidak mampu menerangkan. Akhirnya di situ terjadilah deal-dealan. Apa deal-dealan itu? Perjanjian. Gini aja Pak D. Nanti kita ada waktu agak panjang. Kemungkinan paling lama 40 hari. Kalau saya tidak bisa menjawab, ya saya harus diterangkan. Kalau panjenengan tidak bisa menjawab, ya jenengan harus bisa menerangkan. Artinya nanti tukar guling untuk saling memahami, saling mengerti. Apa yang terjadi para murid? Kurang lebih 1 minggu atau 5 hari, saya ketemu guru yang pertama, beliau Mbahmu Syekh Abdul Qadir. Nah, ini yang unik ya para pemirsa. Guru yang pertama memberi pertanyaan begitu saya datang ketemu beliau. Nger, bocah bagus, nopo mbah? Seliramu diparani buyutmu ya? Lah coba kan. Ini coba para murid dan santri. Loh, artinya
Saya bisa memastikan bahwa yang ke rumah guru adalah beliau, mbakmu Begindo Kilir. Nah, di sini ada sedikit kalian harus tangkap. Sesungguhnya leluhur kita, mungkin manusia mengatakan meninggal. Itu masih para pemirsa. Ini mulai agak error video. Saya tambah aja di sini. Ini tidak boleh dibuka rahasianya. Bismillah, assalamualaikum. Udah mbah. Ini semoga bermanfaat untuk generasi. Ini mulai error video. Udah. Nyun sewu aja mbah pun udah. Ini untuk memberi pemahaman generasi yang ke depan. Nah, dari cerita itu apa para pemirsa? Akhirnya guru paham bahwa beliau datang seperti itu. Maka selaku ilmu atau selaku murid, aku gurumu bisa memastikan apa yang diilustrasikan atau yang digambar-gambar dari orang-orang yang mengatasnamakan Begindo Hilir, Begindo Hidir tidak sama dengan faktanya. Karena bentuk faktanya, wujudnya tidak seperti apa yang digambarkan dan yang tidak sama yang diilustrasikan dari di luar sana. Nah, dari cerita ini apa para murid dan santri? Setelah ketemu guru yang pertama, di rumah guru pun berpikir, sehebat apapun, meskipun orang-orang hebat leluhur kita, mereka pun masih ada namanya keterbatasan. Buktinya apa? Mbak Muhyiddin tak takoni gak iso jawab. Lah aku ditakoni gak iso jawab. Lah akhirnya disitulah belum sampai 40 hari beliau datang lagi ke rumah. Nah disitulah aku selaku guru diberi jawaban. Ini loh ya, sing dimaksud galene kangkung iku arane plongo. Nah, apa para pemirsa? Galene kangkung arane plongo. Nah, beliau begitu memberi nasihat jawaban 1-2 kata kepada saya. Plongo dek. Semua sudah mengembang, saya bisa memastikan dan saya bisa menerangkan proses semuanya. Begitulah hebatnya leluhur kita. Tatkala password diberikan kepada generasinya, tanpa diajarkan, si generasi akan mampu menerangkan jaringan dan jalurnya karena kunci passwordnya sudah diberikan. Begitulah hebatnya leluhur kita. Bahasa sekarang beliau-beliau adalah wakilan sang alam. Tatkala memberikan sesuatu kepada generasi atau anak cucunya, yang dikeluarkan adalah sabda. Bukan seperti yang digambarkan sebagai manusia hanya berbicara, bukan. Nilainya sabda. Apa seperti apa yang diterima oleh guru. Beliau memberikan sesuatu, klik, namanya password dan keyword. Semua kemampuan guru mengembang dengan sendirinya, mampu menerangkan dari apa yang dimaksud itu. Dari ulasan ini apa para pemirsa yang untuk ditangkap, yang untuk diketahui khususnya di era zaman sekarang tahun 2023 Masehi. Di situ galene kangkung. Para pemirsa kalau tahu tanaman atau tumbuhan kangkung, itu kalau dipotong di apapun di dalamnya itu ndak ada intisarinya, artinya ndak ada galenya. Tapi dibuatlah pertanyaan orang-orang terdahulu untuk mencari sesuatu yang tidak ada. Coba bayangkan. Diperintah, diberi pertanyaan untuk mencari sesuatu yang memang tidak ada. Nah, disitulah peribahasa sesuatu yang sakral tidak boleh diajarkan. Ini nanti diulas oleh guru karena ini sejarah sejak kurang lebih 2000 tahun masa lampau wejangan ini sudah ada. Pahami tentang bahasa keilmuan. Galene kangkung disebut atau arane plongo. Plongo bahasa Jawa maknanya plonga-plongo. Plonga-plongo itu maknanya plong. Plong itu lubang luas, bahasa sekarang itu ikhlas. Mungkin seperti itu, sebenarnya tidak. Jadi plongo sama dengan plong, artinya luas. Dalam keadaan itu disebutlah karena ini luas, karena dari perbuatan menjadi luas, maknanya selesai.
Apa hubungannya guru? Diulas oleh guru. Kemarin guru menerangkan video tentang surga, tentang Adam dan neraka. Di alam dunia sekarang, tahun 2023 Masehi, ada 2 kitab yang menceritakan sama, tapi sebenarnya tidak sama. Guru mengambil kesimpulan satu dari kitab Islam dan satu kitab dari Kristen atau Nasrani. Kedua-duanya mengacu kepada sejarah yang disebut dari ujung pertama sama-sama mengacu kepada Adam. Dari video yang lain diterangkan dari video dengan wal awalu, Adam dan surganya. Di situ ada surga. Adam sudah diterangkan oleh guru plus dan minus, laki dan perempuan. Ditarik di era sekarang, di dalam satu agama, satu contoh, guru masuk ke ranah, meskipun ini bukan bidang guru, masuk ke ranah dalam agama Kristen. Mengapa di dalam agama Kristen Tuhannya disebut Tuhan Allah? Sampai sekarang menjadi perdebatan, ada yang nyebut Yahweh, ada yang macam-macam. Tapi mengapa disebut Allah? Kalimat Allah itu dari bahasa sejarah wejangan Galene Kangkung itu, para pemirsa. Apa guru itu? Maka diterangkan, pahami video guru yang wal awalu. Di situ ada plus dan minus, ada laki dan perempuan, ada keadaan disebut surga. Clear ya? Di situ disebut Allah. Maka orang-orang di zaman sekarang kalau nyebut Tuhan Bapa, Allah di surga. Lihatlah dari bahasa plong, pelongo, maknanya luas. Kangkung, proses terjadinya manusia menurunkan generasinya. Kejadian manusia diterangkan wejangan sejak 2000 tahun dan sebelum 2000 sudah menjadi wejangan di Jawa. Diulas menjadi kitab, ditawarkan kepada manusia, diyakini sebagai agama. Kangkung itu, para pemirsa, maknanya mekungkang, mekungkung. Sebagian kadang ada di atas, sebagian kadang ada di bawah. Sifat laki-laki bisa diwajibkan atau diterangkan laki-laki nilainya di atas, wanita nilainya di bawah. Tapi manusia laki-laki itu bisa di atas, bisa di bawah. Nilai wanita itu di bawah, tapi manusia wanita ya bisa di atas, bisa di bawah. Disitulah leluhur kita memberi sanepan namanya kangkung. Mekangkang, mengkukung, menerangkan, menurunkan generasinya dalam suatu keadaan yang bahagia, disebutlah surga. Apa hubungannya dengan Allah, guru? Tatkala di situ ada kangkung, disitulah disebut Adam, disebut surga. Yang disebut Allah, plung, plong. Sesuatu sandi yang tersirat bahasa Jawa yang sangat kuno. Plong itu maknanya lego, selesai. Karena lego, selesai, bahasa keadaan dari orang-orang terdahulu mengucapkan dengan bahasa ialah. Percaya dan tidak, para pemirsa, siapapun Anda pemirsa, tatkala Anda pernah melakukan, memproduksi generasi, sebelum melakukan modelnya kayak apa, persiapanmu kayak apa, sama saja dengan orang mau mempersiapkan pengantin baru. Ribetnya, biayanya, capeknya semua ditaruhkan. Padahal hanya mencapai sesuatu titik yang hanya diharapkan, bahasa Jawanya ialah. Ialah itu karena selesai. Bahasa Jawanya plong. Dari bahasa ialah, plong, selesai, luas, surga. Karena Allah mempunyai sifat seperti surga, Allah mempunyai sifat luas, dimaknakan kuasa. Itulah, para pemirsa,
yang disebut Allah atau Tuhan Allah di surga. Sejak 2000 tahun sampai tahun 2023, bangsa manusia tidak mengerti apa yang disebut Tuhan Allah. Manusia berhayal sesuatu di surga yang di atas galaksi sana. Itulah menerangkan bahwa sejarah keilmuan yang ada di dunia, nilai spiritual, nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kedewaan, nilai-nilai metafisika, semua terkupas, tercipta dan terbentuk dari Pulau Jawa. Hebatnya leluhurmu seperti itu. Dari sini diulas, ada benda namanya kangkung, para pemirsa. Kangkung di situ mempunyai sifat galenya namanya plongo, maknanya plong, luas, terbuka. Artinya batang kangkung itu bisa buat obat, para pemirsa. Satu, tatkala ada yang mengganjal atau sesak atau sulit bernafas. Jadi batang kangkung itu kalau di sini ada ruasnya, di sini ada ruasnya, ruasnya dipotong, diambil lobang. Lobang kanan, lobang kiri diambil kurang lebih 5-6 cm. Itu ruasnya sudah hilang. Itu bisa kalian rebus, bisa kalian kukus untuk obat sebagai pembuka sesuatu yang tertutup. Begitu hebatnya keilmuan dari sejarah leluhur kita bila dikupas oleh guru. Namun para pemirsa, karena kalian sudah terdogma dan pendidikan tidak ada, sesuatu yang istimewa kok katakan sesat, kok katakan sesuatu yang tidak diakui dari Tuhan. Nah, itu kekonyolan bangsa negara kita. Semoga pemirsa juga ikut konyol ya. Lantas bagaimana guru? Kira-kira berapa miliar manusia yang terobsesi atas nama Tuhan Allah yang di surga? Kalau ini semua dibuka oleh guru. Semua dari leluhur kita. Dari keilmuan kita. Percaya dan tidak, siapapun bila kalian melakukan seperti itu, tatkala selesai, apa dalam perasaan dan pikirannya? Eyalah. Tapi jangan ditambahi kata eyalah ini nanti menjadi sesuatu kalimat yang kurang baik. Tidak boleh guru, tidak boleh. Eyalah mak diluk. Begitulah para murid, para santri. Semua sudah waktunya. Semua harus diluruskan. Yang belok pun sudah aku luruskan. Yang tertutupi pun sudah aku buka. Yang samar sudah aku jelaskan. Yang hilang sudah aku temukan. Dilanjut video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.